Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Mari kita belajar. Oke, pertemuan kita dengan judul bioteknologi. Jadi anak-anak paham bio itu hidup. Jadi pembuatan makanan yang menggunakan bantuan makhluk hidup, ya. Mari kita lihat apa saja makanan yang dibuatnya menggunakan bantuan makhluk hidup. Perhatikan gambar di bawah ini. 15 contoh penerapan bioteknologi pangan. Ya, ini contohnya. Di sini ada tempe. Kemudian ada yogurt, ya. Kemudian di sini ada tahu, bisa. Kemudian ini makan makanan yang diawetkan, bisa. Semuanya menggunakan masih banyak lagi. Bisa roti, ya, roti, kemudian keju, itu akan kita bicarakan nanti. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas kekayaan alam Indonesia ini. Sehingga gambar-gambar ini merupakan contoh berbagai produk makanan olahan yang memanfaatkan hasil alam dengan bantuan mikroorganisme. Jadi kita bersyukur alam kita ditanamin tumbuh-tumbuhan bisa dengan baik sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan alam sekitar kita. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan manfaat untuk kehidupan manusia. Misalnya yang akan kita bicarakan adalah bakteri dan jamur. Olahan makanan yang memanfaatkan jamur. Nah, ini anak-anak lihat ini gambar di sini nih. Proses tempe. Jadi anak-anak ini dari kedelai, awal mulanya dari kedelai yang direbus, kemudian direndam, kemudian kulit arinya dibuang, prosesnya seperti itu, kemudian didinginkan kalau sudah, kemudian baru nanti diadakan peragian. Nah, ini proses tempe kedelainya dulu, kemudian ini sudah menjadi tempenya. Ya. Nah, tempe ini pun bisa bermacam-macam yang anak-anak tahu. Ada mamanya yang langsung digoreng seperti ini. Ya, tempe goreng. Ada yang dibikin tempe yang rasanya kriuk-kriuk atau tempe keripik. Ada masih banyak lagi, ada bacem tempe, ada orek tempe. Jadi dari tempe ini bisa dibuat berbagai macam olahan yang tentunya anak-anak suka untuk memakannya. Kemudian kita bahas tentang tempe. Ya. Nah, anak-anak perhatikan tempe. Yang anak-anak tahu tadi pertama tempe yang diletakkan di plastik. Sekarang ini tempenya dibungkus dengan daun pisang, ya. Tempe salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae yang terdapat pada ragi. Tadi awalnya diadakan peragian, kemudian dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae yang ada pada ragi, maka jadilah tempe. Tempe memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Jadi anak-anak makan tempe itu jangan berkecil hati. Karena apa? Dia dapat menangkal radikal bebas. Mempunyai antioksidan yang sangat tinggi. Jadi kayak ibu ini punya anak membuat olahan tempe yang anaknya suka. Itu ya. Berikutnya, nah ini proses pembuatan tempe tadi. Proses pembuatan tempe ini anak-anak bisa lihat. Awal mulanya dari kedelai nih ya, dari kedelai yang masih bulir-bulir kedelai, kemudian ini dicampur dengan ragi, diadakan peragian,
tentunya sudah direbus dulu ya, sudah direbus, kemudian apa itu kulit arinya dibuang, kemudian tinggal bulir-bulirnya. Nah, bulir-bulir ini dimasukkan ke dalam kemasan. Kemasannya itu bisa plastik, ini plastik ya. Ada seperti yang tadi ini menggunakan daun. Nah, sesudah dimasukkan, bagaimana proses selanjutnya? Nah, pada tempe terdapat benang-benang putih yang disebut hifa. Ini proses selanjutnya setelah diperam itu ditutup tanpa memerlukan oksigen anaerob. Jadi ada benang-benang yang putih ini, putih-putihnya ini disebut dengan hifa. Hifa merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring. Jadi hifa ini, jadi kita makan jamur sebenarnya ya. Hifa ini merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring sehingga menjadi padat. Ini tadi pertama kan bulir-bulir seperti ini, karena sudah ada benang-benangnya maka menjadi padat. Hifa menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya sehingga strukturnya lebih padat. Ya, yang ininya pertama sendiri-sendiri, tetapi ketika sudah ada peragian, kemudian menjadi jamur hifa, maka hifanya ini menyatukan antara bulir yang satu dengan yang lain sehingga menjadi ikatan yang sangat kuat. Teksturnya sangat padat, gitu ya. Nah, tempe dikelompokkan dalam satu produk bioteknologi. Karena apa? Karena dalam proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme. Jadi tempe kalau diberikan contoh salah satu produk bioteknologi, anak-anak boleh menyebutkan tempe. Karena apa? Karena tadi prosesnya melibatkan mikroorganisme. Oke, Nana paham ya? Nah, nanti bisa dipraktekkan boleh. Baik anak-anak, sampai di sini dulu keterangan Ibu tentang bioteknologi tempe. Nanti kita akan lanjutkan, anak-anak pahami dulu. Nah, ini bulir-bulir kedelai tadi yang Ibu bicarakan, awal mulanya akan menjadi tempe itu dari bulir-bulir kedelai ini. Kedelai ini dicuci bersih, kemudian direbus, kemudian direndam, ya kalau orang Jawa bilang kasutnya itu dibuang gitu, kemudian tinggal butiran-butiran yang bagus itu akan menjadi tempe. Oke, terus bersyukur kedelai tumbuh subur di negeri kita. Mari sama-sama kita jaga kelestariannya. Oke, sampai jumpa kembali.